Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Nancy dengan NIM 21042195 dengan dosen pengampu Bapak Iqi Permana dengan mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan sesi 2023-2042-0042. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar manajemen kebencanaan, yaitu tugas dari perbagian 2. Kita masuk yang pertama, yaitu definisi ancaman. Ancaman adalah kejadian yang berpotensi mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan harta benda, kehilangan rasa aman, kelumpuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ancaman bencana adalah potensi terjadinya bencana yang dapat menimbulkan kerugian jiwa, harta benda, lingkungan hidup, dan dampak sosial yang meluas. Yang kedua adalah definisi dari resiko bencana. Menurut ASEAN Disaster Reduction Center tahun 2003, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material, dan lingkungan di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Kemudian menurut Packer tahun 1992, bencana ialah sebuah kejadian tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbasan dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, dan individu. Kemudian bencana menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang ketiga adalah definisi potensi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana adalah kemungkinan terjadinya bencana akibat adanya ancaman yang dapat menimbulkan kerugian jiwa, harta benda, lingkungan hidup, dan dampak sosial ekonomi yang meluas. Kemudian menurut Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, potensi bencana adalah kemungkinan terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor alam atau faktor manusia. Kemudian menurut Dr. Wikorita Karnawati, potensi bencana adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pemicu terjadinya bencana, baik itu dari segi geologi, hidrologi, meteorologi, maupun faktor sosial. Yang keempat adalah definisi bahaya. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa bahaya adalah potensi terjadinya bencana yang dapat menimbulkan kerugian jiwa, harta benda, lingkungan hidup, dan dampak sosial yang meluas. Kemudian dapat disimpulkan bahwa bahaya adalah suatu ancaman yang berasal dari peristiwa alam yang ekstrim yang dapat berakibat buruk atau keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kelima adalah definisi pencegahan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu upaya untuk mengurangi risiko terhadap ancaman dan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap suatu intensitas. Kedua, menurut KBBI tahun 2007, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Kemudian dalam konteks hukum, pencegahan adalah sebagian tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Yang keenam adalah definisi kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Hal tersebut merupakan pengertian kesiapsiagaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian menurut Randall Kent tahun 1994, kesiapsiagaan mencakup peramalan dan pengambilan keputusan tindakan-tindakan pencegahan sebelum munculnya ancaman di dalamnya. Yang terakhir adalah definisi mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ialah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.